Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dalam muka bumi ini dengan berbagai macam keunikan. Keunikan-keunikan yang diciptakan oleh Allah kepada manusia berbeda halnya dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Keunikan yang pertama yaitu ialah sidik jari. Sebagaimana yang telah Allah terangkan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai dengan 4. Lalu keunikan yang ketiga yaitu Al-Qalb atau kalbu. Sebagaimana yang telah Allah terangkan dalam Quran surat Qaf ayat 37. Dan yang ketiga yaitu keunikan tentang lidah. Di mana lidah manusia memiliki 17 otak, 10.000 titik pengecap rasa atau pengecap lidah, dan telah melakukan lebih dari 25.000 kali proses pengunyahan dalam setiap harinya. Keunikan yang keempat yaitu berpikir, sebagaimana yang Allah telah terangkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 15 sampai dengan 16. Penciptaan manusia terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya yaitu al-aql, al-qalb, an-nafs, dan ruh. Di mana keempat unsur ini diciptakan agar setiap manusia dapat berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, untuk menuju ridhonya Allah, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keempat unsur manusia, penciptaan manusia tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, namun saling berkaitan, saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Fungsi penciptaan akal yaitu untuk meningkat berbagai macam pengetahuan dalam muka bumi ini dan menginternalisasi kepada al-qalb. Al-qalb ataupun qalb bertugas menyerap, menangkap, menyimpan pemahaman atas apa yang telah dilakukan oleh akal dalam bentuk nilai-nilai. An-nafas yaitu sebagai tempat dasar tubuhnya sifat-sifat tercela yang terinternalisasi dengan al-qalb. Setiganya ada 3 tingkatan an-nafas. Yang pertama yaitu al-ammarah. An-nafas yang mendorong kepada manusia untuk melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang tercela. Tingkatan yang kedua yaitu al-lawamah, yaitu sebuah kecenderungan yang mengarahkan kepada manusia untuk berbuat baik. Namun kerap kali masih kembali kepada kebiasaan lama, yaitu melakukan suatu hal-hal yang tercela. Tingkatan yang ketiga yaitu al-mutmainnah, an-nafs al-mutmainnah, yaitu sebuah rasa ataupun an-nafas yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Sedangkan fungsi penciptaan manusia yang terakhir yaitu fungsi roh sebagai sesuatu yang mulia, dengannya mengalir kehidupan dan gerakan. Terdapat 4 macam penyakit-penyakit yang dimiliki oleh roh. Penyakit syirik, penyakit kufur, fasik, dan penyakit maksiat. Penyakit syirik yaitu menyamakan sesuatu dengan Allah, mensekutukan Allah. Kufur yaitu keluar dan tidak lagi beriman kepada Allah. Fasik yaitu perbuatan-perbuatan durhaka, melanggar janji serta keluar dari jalan hidayahnya Allah ataupun rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, penyakit yang keempat yaitu maksiat, yaitu perilaku yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu tentang insan kamil. Manusia diharapkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 4 unsur-unsur tadi, dengan 4 macam keunikan, dengan tujuan agar manusia dapat menjadi insan kamil. Mampukah manusia untuk menjadi insan kamil? Itu adalah sebuah proses yang harus dicapai ataupun dimiliki oleh manusia dalam menjadikan dirinya sebagai insan kamil. Lalu bagaimana proses untuk menjadi insan kamil? Setidaknya dengan cara menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, karena beliaulah manusia yang paling sempurna, sirajam munira, cahaya yang menerangi, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-46. Kenapa Nabi Muhammad yang menjadikan suri tauladan bagi kita? Karena setidaknya Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat terpuji. Di antaranya fatanah, cerdas. Yang kedua yaitu siddiq, kejujuran ataupun jujur. Yang ketiga tabligh, yaitu dapat menyampaikan. Yang keempat yaitu amanah, bisa dipercaya. Selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa menjadi insan kamil.
Setidaknya ada 3 langkah selain untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, yaitu ada 3 langkah untuk menuju ihsan kamil. Yang pertama ya takhalli. Takhalli, apa itu takhalli? Takhalli yaitu membersihkan jiwa. Langkah yang kedua itu tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli yaitu memperindah jiwa. Sedangkan yang terakhir yaitu tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli yaitu menyambungkan jiwa pada keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai khulasah atas perkuliahan yang saya dapatkan bersama Ustaz Dr. Wido Subha MSI. Segala kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.